Sore ini kami di Bojongkoneng. Siapa sih tuan rumahnya? Hai, aku didatangi. Dibuka dong, Prof. Oke, saya buka ya. Oke. Saya buka supaya kelihatan betul maksud dan tujuan burukku. Jadi hari ini kami berkumpul di sini di tempatnya Rocky dan ngomong sedikit, Prof. Iya, saya mau cemplangin Pak Amin dengan PKS itu partai Pak Amin. Ini ada di sini nih, ada sini nih. Dan Pak Gatot. Supaya di headline kan, ya. Karena kita mau menghidupkan kembali akal sehat demi kemakmuran dan kesejahteraan, terutama dalam soal politik pertanahan, ya. Nah ini semua ini ada Adi Mazardi, ada Ucok, ada Pak Amin. Ini jabatannya Aceh ini apa di? Provokator. Wakil Ketua Umum. Ada Arnes dari Sentul City, ada Pompi, ya, orang dari BPJS, gitu. Sudah nggak lagi ya, Dewan Pengawas. Tapi sebenarnya apa namanya itu makna dari pertemuan hari ini ada 3 orang. Gitu. Pak Amin. Ya, alhamdulillah. Saya mengatakan tadi bahwa seperti kata Nabi itu al-arwahu junudum mujannadah. Jadi orang bisa berjauhan, belakang prosesnya berbeda-beda, tapi karena gelombang pemikirannya, aspirasinya, impiannya tidak sama, mesti bertemu di rumah Rocky Gerung. Iya. Ini suara Pak Amin atau suara Partai Umat, Pak? Ya, dua-duanya. Yang satunya itu mantan Presiden PKS. Pak Presiden. Ya, assalamualaikum, Pak Akbar. Ya, terima kasih. Saya juga senang sekali nih tadi. Tidak nyangka saya bisa bertemu dengan Pak Amin ya, mentor saya, Pak Gatot juga dan juga Bung Lius dan yang lainnya, Adi juga. Ya. Kemarin seperti saya janjian dengan Bung Rocky ya jam 16.30 ya, Bung Rocky ya. Tadi saya telat ke sini, tapi alhamdulillah justru karena itu saya jadi bisa bertemu dengan banyak orang di sini. Mungkin kalau saya lebih cepat datang ke sini mungkin nggak ketemu ya. Ya. Sampai di situ aja dulu Pak Presiden. Kampanye masih jauh. Nah, yang satunya ini sudah partai juga ya, Pak? Belum ya? Non partai. Non partai ya. Tapi kami ya. Ya, kami. Kami ya. Kami bukan partai. Ya, sedikit Bang. Saya kesini kebetulan 2 hari yang lalu dari kami semuanya kesini, tapi saya ada kegiatan tidak bisa, sehingga saya bisa hadir dari ini dan suatu hal yang luar biasa saya bisa bersilaturahim dengan Pak Presiden PKS, kemudian Presiden Umat, ya, kemudian Presiden Mama, kemudian dan lain sebagainya di tempat yang sangat indah, sangat hijau ini yang sangat luar biasa. Terima kasih. Oke. Jadi kumpulan presiden. Kumpulan Presiden. Ini ada satu nih yang suka bikin ribut nih. Pak Lius. Lius Sungkarisma. Rama, coba, Wakanda. Iya, memang sengaja hari ini ingin memberi support gitu ya. Nggak taunya di sini ketemu orang-orang hebat ya. Termasuk dari berbagai fraksi. Tadi itu ada Golkar, ada PKS, ada Umat. Ya, akhirnya bersatu menjadi fraksi Sentul. Luar biasa. Coba ini sebenarnya fokusnya itu di belakang sana. Di belakang situ. Iya. Saya perbesar enggak? Bisa. Nih, bisa. Mau HP-nya mahal kok. Ultra. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ini apa? Apa sih? Jadi kita lagi kumpul di sini untuk memahami dan melihat bagaimana Rocky sedang berjuang untuk itu. Ada banyak problem saya rasa. Ya, ada banyak problem dan kita lihat bagaimana negara menyelesaikan ini. Yang sebenarnya. Tapi biasanya kalau mereka kumpul semua orang-orang yang ada di sini, biasanya rusuh keadaannya. Kira-kira seperti itu. Oke? Oke, saya tidak surprise Pak Amin kesini, karena saya tahu pasti beliau akan kesini itu, secara fisik maupun secara pikiran. Kenapa? Karena Amin Rais adalah ensiklopedi politik hidup yang tahu semua asal-usul kejahatan di negeri ini. Dulu saya baca panjang lebar soal politik luar negeri dari Pak Amin Rais yang ngerti tentang politik internasional tuh. Karena sekarang ada soal Cina Selatan, seolah-olah kita punya 2 problem, yaitu Sentul Selatan dan Cina Selatan. Ini daerah Sentul Selatan ini. Dan banyak kasus sebetulnya yang kita bongkar ulang yang sudah pernah dipersoalkan Pak Amin Rais. Soal Freeport dulu tahun 80 apa itu. Pak Amin Rais itu yang paling depan itu mempersoalkan status Freeport itu.
Dan itu membuat kita mengerti bahwa persoalan pertanahan atau politik pertanahan sekarang ini makin lama makin tumpang tindih. Jadi tidak bisa sekedar diselesaikan oleh perintah presiden bagi-bagi sertifikat. Iya, sertifikatnya dibagi, tanahnya nggak ada gitu. Jadi konflik lagi kan. Jadi sertifikat yang saling tumpang tindih itu yang mesti diselesaikan. Ini juga bukan sekedar soal bagi sertifikat, tapi memastikan bahwa Pancasila itu menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu terutama soal tanah, karena tanah itu adalah daya hidup manusia, itu diberikan oleh Tuhan agar supaya terbagi merata. Jadi sebetulnya penguasaan tanah itu menghina Pancasila, menghina. Kan lu mau sumpahin kan yang kemarin. Dia coba. Ya. Loh, aku ada kameramennya. Nggak bisa bayar Mustafa saya. Ini ada nih. Belum. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Realita TV, ini edisi yang waduh spesial banget ya. Tinggi banget realitanya. Ya, karena hari ini sebenarnya saya cuma ingin berkunjung gitu ya, menjenguk istilahnya ya ke rumah kawan ya, Kak Rocky Gerung. Ya, karena kan Karena dia udah kangen dari sahabat. Karena kan katanya ada masalah, saya pikir lagi.